Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Guru Lina Isnaini selaku Guru Ekonomi Madrasah Aliyah Negeri 1 Lombok Timur. Yang saya hormati teman-teman yang telah membuat PowerPoint pada kali ini. Baik, pada kali ini saya akan membahas tentang perdagangan internasional yang terdiri dari pengertian, manfaat, faktor pendorong, dan faktor penghambat. Selanjutnya ada ekspor dan impor. Selanjutnya ada teori dan kebijakan perdagangan internasional seperti teori mutlak dan teori komparatif. Selanjutnya ada alat pembayaran seperti valuta asing dan devisa. Selanjutnya ada cara pembayaran seperti RTGS, Letter of Credit, Private Compensation. Keempat, transfer telegrafis. Selanjutnya ada juga sistem pembayarannya. Yang pertama ada pembayaran secara barter, selanjutnya ada pembayaran secara tunai, dan ada pembayaran secara emas. Selanjutnya ada juga neraca pembayaran, yang dimana yang akan kita bahas pada neraca pembayaran ini adalah pengertian, komponen, dan macam-macam neraca. Baik, selanjutnya kita akan mengenal apa itu perdagangan internasional. Silakan teman-teman lihat di sana. Perdagangan internasional adalah kegiatan pertukaran barang dan jasa antara penduduk dua negara atau lebih yang bertujuan mencari keuntungan atau laba atau disebut gains from trade. Selanjutnya ada juga manfaat perdagangan internasional. Yang pertama, manfaat perdagangan internasional adalah negara tidak harus memproduksi semua barang yang dibutuhkan warganya, sehingga mampu memproduksi barang dengan ukuran biaya yang paling murah dan efisien. Yang kedua, negara yang terlibat dalam perdagangan internasional akan memperoleh devisa sebagai sumber penerimaan kas negara. Selanjutnya yang ketiga, manfaatnya yaitu memungkinkan terjadinya pertukaran penggunaan teknologi sehingga mempercepat pertumbuhan ekonomi pada suatu negara. Selanjutnya yang keempat, manfaat dari perdagangan internasional adalah akan memungkinkannya konsumsi yang lebih luas bagi penduduk pada suatu negara. Contohnya saja seperti penduduk Jepang akan menikmati kayu lapis yang berasal dari Indonesia, dan sebaliknya negara Indonesia akan menikmati mobil-mobil dari buatan Jepang. Selanjutnya manfaatnya yaitu perdagangan internasional memberikan peluang untuk memperluas kesempatan kerja di sana. Selanjutnya manfaatnya yang terakhir adalah neraca perdagangan antar suatu negara dengan negara lainnya yang bekerja sama dalam perdagangan untuk kepentingan masyarakatnya masing-masing. Nah, di sana ada 6 manfaat perdagangan internasional yang wajib kita ketahui. Nah, selanjutnya kita beralih ke faktor pendorong perdagangan internasional. Suatu negara yang berkembang maupun negara maju melakukan perdagangan internasional didorong oleh beberapa faktor. Yang pertama, adanya perbedaan sumber daya alam, yang dimana pada poin adanya perbedaan sumber daya alam ini, setiap negara pada muka bumi ini memiliki sumber daya alam yang berbeda-beda, sehingga tidak dapat memenuhi semua kebutuhannya. Oleh karena itu, agar kebutuhan itu dapat terpenuhi atau didapati, suatu negara harus melakukan perdagangan internasional. Selanjutnya yang kedua, adanya keuntungan yang didapat dari perdagangan internasional, yang dimana tujuan seseorang berdagang itu adalah untuk mencari keuntungan atau laba. Begitu pula dengan perdagangan antar negara. Tentu
pasti adanya keuntungan atau laba yang diperoleh, sehingga laba tersebut dapat dijadikan tambahan pemasukan bagi negara. Selanjutnya faktor pendorong yang ketiga yaitu adanya perbedaan ongkos produksi barang, yang dimana pada kegiatan ekspor akan menguntungkan apabila biaya yang dikeluarkan untuk produksi barang tersebut lebih rendah dari negara yang mengimpor. Selanjutnya faktor pendorong yang keempat adalah perbedaan selera, yang dimana pada perbedaan selera ini dapat menjadi salah satu faktor terjadinya perdagangan antar negara. Contohnya saja seperti negara Norwegia dan Swedia yang menghasilkan ikan laut dan daging yang hampir sama. Akan tetapi orang Norwegia lebih suka ikan, sedangkan orang Swedia lebih suka daging. Nah, dengan keadaan itu, maka negara Norwegia akan mengekspor daging dan mengimpor ikan. Begitupun sebaliknya bagi negara Swedia. Begitu. Selanjutnya faktor pendorong yang terakhir adalah perbedaan iklim. Nah, yang dimana perbedaan iklim ini pada setiap negara dapat menyebabkan terjadinya perdagangan internasional, yang dimana iklim yang berbeda dapat memengaruhi keterbatasan potensi sumber daya alam di setiap negara, yang dimana hal tersebut menyebabkan tidak semua kebutuhan dapat dipenuhi atau diproduksi oleh negara itu sendiri. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui faktor-faktor pendorong perdagangan internasional, kita juga harus mengetahui faktor-faktor penghambat perdagangan internasional. Di sana terdapat 4 faktor penghambat perdagangan internasional. Yang pertama, peperangan, yang dimana peperangan ini terjadi antar negara yang dapat menimbulkan dampak negatif. Salah satunya adalah pemutusan hubungan antar negara tersebut. Contohnya seperti perang yang terjadi di Suriah. Akibat perang tersebut membuat proses perdagangan Indonesia dengan negara tersebut menjadi terhambat. Nah, faktor penghambat perdagangan internasional yang kedua adalah perbedaan mata uang antar negara. Pada perbedaan mata uang antar negara ini, pembayaran pada perdagangan internasional berkaitan dengan nilai uang kurs yang berlaku saat itu. Jika nilai mata uang negara pengekspor lebih tinggi daripada nilai mata uang negara pengimpor, maka dapat menambah pengeluaran yang lebih besar bagi negara pengimpor. Selanjutnya, faktor penghambat yang ketiga adalah pembayaran antar negara yang mengandung resiko besar, yang dimana pada proses pembayaran perdagangan dalam negeri dengan perdagangan antar negara memiliki perbedaan. Perdagangan dalam negeri dapat dilakukan secara tunai, sedangkan perdagangan antar negara tidak memungkinkan dilakukannya secara tunai karena beresiko dan menimbulkan biaya tambahan. Selanjutnya, faktor penghambat perdagangan internasional yang terakhir adalah kebijakan ekonomi yang membatasi ekspor dan impor. Ada kalanya terdapat beberapa kebijakan perdagangan suatu negara yang menghambat kelancaran perdagangan internasional, seperti pembatasan impor, penetapan bea impor atau ekspor yang lebih tinggi, larangan impor atau ekspor terhadap barang, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui faktor-faktor penghambat perdagangan internasional, kita juga harus mengetahui apa saja sih teori perdagangan internasional. Nah, teori perdagangan internasional itu dibagi menjadi 2. Ada teori keunggulan mutlak dan teori keunggulan komparatif. Kita bahas satu-satu terlebih dahulu. Yang pertama, teori keunggulan mutlak. Pada teori keunggulan mutlak ini dikemukakan oleh tokoh aliran liberal atau klasik, yaitu Adam Smith dalam bukunya The Wealth of Nations, yang dimana menurut teori ini negara akan melakukan perdagangan atau pertukaran jika masing-masing negara memiliki keunggulan mutlak
yaitu keuntungan yang diperoleh suatu negara dalam melakukan hubungan perdagangan dengan luar negeri, karena negara itu memiliki keistimewaan seperti kekayaan alam dan keahlian penduduk, sehingga mampu memproduksi dengan ongkos yang lebih murah dan jam kerja yang lebih singkat. Nah, selanjutnya ada juga yang namanya teori keunggulan komparatif. Pada teori keunggulan komparatif ini dikemukakan oleh David Ricardo dalam bukunya yaitu Economy and Taxation sebagai kritikan atas teori keunggulan mutlak. Ricardo melihat adanya kelemahan teori pada keunggulan mutlak, yaitu teori keunggulan mutlak tidak memperhitungkan kemungkinan suatu negara yang tidak memiliki keunggulan mutlak sama sekali. Sedangkan atas dasar kekurangan tersebut, David Ricardo mengemukakan bahwa nilai suatu barang ditentukan oleh biaya atau ongkos tenaga kerja yang diperlukan untuk membuat barang tersebut, yang dimana setiap negara akan melakukan spesialisasi dan mengekspor barang yang memiliki biaya komparatif yang terlebih terkecil. Nah, setelah kita mengetahui teori perdagangan internasional seperti teori keunggulan mutlak dan teori keunggulan komparatif, kita beralih kepada kebijakan perdagangan internasional. Pada kebijakan perdagangan internasional ini dibagi menjadi dua, yaitu ada namanya kebijakan proteksi dan ada kebijakan perdagangan bebas. Nah, selanjutnya kita akan membahas satu persatu, yaitu tentang kebijakan proteksi. Apa itu kebijakan proteksi? Kebijakan proteksi atau perlindungan merupakan sesuatu kebijakan yang ditunjukkan untuk melindungi barang-barang produksi dalam negeri. Dengan tujuan kebijakan proteksi ini yaitu memaksimalkan produksi di dalam negeri, memperluas lapangan kerja, memelihara tradisi nasional, menghindari resiko yang mungkin timbul jika hanya menggantungkan diri pada suatu komoditas andalan, dan menjaga stabilitas nasional dan tidak menggantungkan diri pada negara lain. Adapun bentuk-bentuk kebijakan proteksi yaitu yang pertama, adanya larangan impor dan ekspor barang tertentu, yang dimana larangan impor dan ekspor barang tertentu ini merupakan sebuah kebijakan dari pemerintah dalam membantu kelangsungan hidup industri dalam negeri terhadap barang industri yang masih terbatas diadakan larangan ekspor. Selanjutnya yang kedua, penetapan bea impor dan ekspor, yang dimana pada penetapan bea impor dan ekspor ini akan menambah uang kas negara, yang dimana bea impor lebih umum daripada bea ekspor, yang dimana juga bea atau tarif impor ini akan mempertinggi harga suatu barang sehingga jumlah barang impor yang diminta tersebut juga akan berkurang atau menurun. Selanjutnya yang ketiga ada penetapan kuota impor. Kuota merupakan pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap jumlah barang yang boleh masuk ke dalam negeri atau membatasi jumlah impornya. Selanjutnya kebijakan perdagangan internasional. Pada kebijakan proteksi yang keempat adanya pemberian subsidi, yang dimana pemberian subsidi ini diberikan kepada produsen barang-barang dalam negeri atau kepada barang-barang ekspor dengan tujuan meningkatkan daya saing. Selanjutnya yang kelima ada namanya pemberian premi, yang dimana premi ini diberikan kepada produsen agar dapat memproduksi barang dengan jumlah dan kualitas yang baik. Selanjutnya yang keenam ada juga pengendalian mata uang, yang dimana pada kebijakan pengendalian mata uang ini merupakan pengaturan tentang perdagangan internasional melalui pertukaran mata uang. Selanjutnya yang ketujuh ada di sana diskriminasi harga, yang dimana pada diskriminasi harga ini merupakan suatu kebijakan yang diambil pemerintah untuk membedakan harga barang ekspor lebih tinggi atau lebih rendah pada suatu negara dibandingkan dengan harga untuk negara lain. Yang kedelapan yaitu atau yang terakhir adalah dumping.
yang dimana dumping ini merupakan suatu kebijakan yang menetapkan harga jual di pasar luar negeri lebih murah dibandingkan dengan harga jual di dalam negeri. Nah, selanjutnya ada juga kebijakan perdagangan internasional, yaitu kebijakan perdagangan bebas. Nah, pada kebijakan perdagangan bebas ini merupakan sebuah kebijakan yang diterapkan pada awal abad ke-21, yang dimana dengan perdagangan bebas ini diharapkan akan memperbaiki kualitas suatu barang, meningkatkan kualitas penggunaan faktor-faktor produksi ke arah yang lebih efisien, dan akan mendorong pengusaha untuk memperbaiki mutu barangnya agar dapat bersaing dalam pasar internasional. Nah, setelah kita mengetahui kebijakan perdagangan internasional, kita juga harus mengetahui tentang alat pembayarannya. Ya, yang dimana alat pembayarannya itu dibagi menjadi dua. Ada alat pembayaran valuta asing dan ada secara devisa. Yang pertama kita akan membahas tentang valuta asing. Apa itu valuta asing? Yang dimana valuta asing itu adalah mata uang asing atau alat pembayaran untuk melakukan perdagangan. Nah, pertukaran tersebut membutuhkan acuan atau standar yang disebut dengan kurs. Dengan demikian, kurs itu bisa dikatakan perbandingan nilai mata uang suatu negara terhadap negara lainnya. Di dalam kurs tersebut ada 3 cara untuk menentukan tinggi rendahnya kurs atau nilai tukar pada valuta asing. Yang pertama ada namanya sistem valuta tetap, yang kedua ada namanya sistem valuta bebas atau kurs bebas, dan yang ketiga ada namanya sistem valuta mengambang terkendali. Nah, selanjutnya kita beralih ke devisa. Nah, secara umum devisa itu merupakan penerimaan negara yang berasal dari kegiatan antar negara yang berupa penerimaan mata uang asing yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Sedangkan devisa dari perdagangan internasional itu merupakan sebuah alat pembayaran luar negeri yang dapat ditukarkan dengan mata uang asing. Begitu. Selanjutnya setelah kita mengetahui alat pembayarannya seperti valuta asing dan devisa, kita akan beralih ke cara pembayaran internasional. Baik, cara pembayaran internasionalnya di sini dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada namanya Real Time Gross Settlement, yang dimana pada Real Time Gross Settlement atau RTGS ini adalah proses penyelesaian akhir transaksi pembayaran yang dilakukan per transaksi dan bersifat real time, yang dimana rekening peserta dapat didebit atau dikredit berkali-kali dalam sehari sesuai dengan perintah pembayaran dan penerimaan pembayaran. Selanjutnya yang kedua ada letter of credit, yang dimana letter of credit ini merupakan sebuah pernyataan tertulis dari bank atas permintaan nasabah untuk menyediakan sejumlah uang untuk kepentingan pihak ketiga atau penerima atau beneficiary atau eksportirnya. Selanjutnya yang ketiga ada private compensation, yang dimana pada private compensation ini merupakan cara pembayaran dengan mengalihkan utang piutang pada seorang penduduk dalam sebuah negara di mana penduduk tersebut tinggal. Selanjutnya yang keempat ada telegraphic transfer, yang dimana pada transfer telegrafis ini bisa dikatakan sebagai alat pembayaran dengan cek yang diteruskan melalui telegram atau telepon, yang dimana jumlah cek tersebut kemudian dibukukan dari rekening bank yang ada di luar negeri. Selanjutnya yang terakhir ada yang namanya commercial bill of exchange, yang dimana surat wesel dagang ini merupakan sebuah alat pembayaran yang dilakukan dengan cara eksportir yang menarik surat wesel atas importir ini sejumlah harga barang beserta biaya pengirimannya. Selanjutnya setelah kita mengetahui cara pembayaran internasionalnya, kita akan beralih pada sistem pembayarannya. Di sana ada 3 sistem pembayaran.
Yang pertama pembayaran dengan barter, kedua pembayaran tunai atau kredit, dan yang ketiga pembayaran dengan emas. Kita bahas satu persatu, kita mulai dari pembayaran dengan barter. Pembayaran dengan barter bisa dikatakan adalah pembayaran perdagangan internasional, yang dimana dengan cara membayarnya tersebut sejumlah barang dengan barang lain yang diperlukan oleh negara yang bersangkutan. Misalnya Indonesia mengekspor pesawat terbang ke Thailand dan pemerintah Thailand membayar dengan beras dengan nilai yang sama juga. Selanjutnya ada juga pembayaran tunai atau secara kredit, yang dimana pada pembayaran tunai atau secara kredit ini merupakan pembayaran yang dapat dilakukan dengan tunai atau kredit dengan menggunakan mata uang negara pembeli maupun negara penjual berdasarkan kesepakatan yang telah dirancang sebelumnya. Selanjutnya ada juga pembayaran dengan emas, yang dimana pembayaran dengan emas ini artinya emas digunakan sebagai alat pembayaran internasionalnya. Nah, setelah kita mengetahui tentang sistem pembayarannya, kita akan beralih ke neraca pembayaran internasional. Yang perlu kita ketahui yaitu pertama tentang pengertian neraca pembayaran internasional, dan yang kedua komponen neraca pembayaran, dan yang ketiga macam-macam neraca pembayaran. Yang pertama, apa sih itu neraca pembayaran internasional? Nah, neraca pembayaran internasional adalah suatu ikhtisar yang tersusun secara sistematis tentang transaksi ekonomi internasional antara suatu penduduk atau negara yang satu dengan penduduk atau negara lain dalam waktu tertentu. Nah, transaksi ekonomi internasional ini dapat berupa transaksi barang dan jasa, modal, serta utang piutang dari negara satu dengan negara lainnya. Nah, itu pengertian neraca pembayaran internasional. Selanjutnya kita beralih ke komponen neraca pembayaran, yang dimana pada komponen neraca pembayaran ini ada 3 bagian. Yang pertama ada namanya neraca perdagangan, selanjutnya ada namanya neraca modal, dan ada namanya neraca moneter. Kita bahas satu persatu dulu dari neraca perdagangan. Neraca perdagangan adalah suatu catatan yang memuat transaksi barang dan jasa, baik dari ekspor maupun impornya. Yang dimana transaksi barang ini merupakan segala yang menyangkut tentang ekspor dan impor barang. Nah, selanjutnya kita beralih ke neraca modal. Nah, neraca modal ini merupakan suatu catatan yang memuat transaksi modal, yang dimana transaksi modal ini merupakan transaksi penerimaan sebagai hasil atas penanaman modal penduduk suatu negara terhadap negara lain atau sebaliknya. Nah, selanjutnya kita beralih ke neraca moneter. Neraca moneter itu merupakan catatan yang memuat transaksi moneter, yang dimana transaksi moneter tersebut adalah perubahan-perubahan yang terjadi pada cadangan devisa suatu negara, yang dimana cadangan devisanya dapat berupa emas, valuta asing, dan lain-lain. Nah, selanjutnya kita akan beralih pada macam-macam neraca pembayaran. Pada macam-macam neraca pembayaran ini dibagi menjadi 3 neraca pembayaran. Yang pertama ada neraca pembayaran seimbang, yang kedua ada neraca pembayaran defisit, dan yang ketiga ada neraca pembayaran surplus. Yang pertama kita akan membahas tentang neraca pembayaran seimbang. Nah, neraca pembayaran seimbang ini merupakan neraca pembayaran dengan jumlah transaksi yang memerlukan pembayaran luar negeri atau sisi debit sama dengan jumlah transaksi yang mendatangkan penerimaan dari luar negeri. Nah, yang kedua ada namanya neraca pembayaran defisit. Neraca pembayaran defisit ini merupakan jumlah transaksi yang memerlukan pembayaran ke luar negeri lebih besar jika dibandingkan dengan jumlah transaksi yang mendatangkan penerimaan untuk negara. Nah, pada neraca pembayaran defisit ini juga mengakibatkan negara mengalami kerugian ekonomi. Di antaranya adalah banyak aset atau dana yang
lari ke luar negeri. Selanjutnya terjadi pengeluaran devisa yang digunakan untuk membiayai kegiatan impor barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan penduduknya. Dan yang ketiga, menurunkan nilai kurs mata uang negara yang bersangkutan. Nah, selanjutnya neraca pembayaran yang terakhir adalah neraca pembayaran surplus, yang dimana neraca pembayaran surplus ini sering juga disebut dengan neraca perdagangan aktif, yang dimana neraca pembayaran ini apabila jumlah transaksi yang dikeluarkan untuk pembiayaan ke luar negeri lebih kecil dibandingkan dengan jumlah transaksi yang mendatangkan penerimaan untuk negara gitu. Namun neraca pembayaran ini memiliki beberapa keuntungan ekonomi. Di antaranya negara memiliki aset atau dana lebih di luar negeri, sehingga pemerintah dapat memanfaatkan dana tersebut untuk membangun di dalam negerinya sendiri. Yang kedua ada namanya pemerintah dapat melakukan penghematan devisa. Dan yang ketiga keuntungannya yaitu akan meningkatkan nilai kurs mata uang negara yang bersangkutan. Sekian dan terima kasih. Apabila ada salah kata dari saya mohon dimaafkan. Kami dari kelompok Putra berjumlah 11 orang mengucapkan terima kasih banyak. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.